Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nabi DKP Angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Moradul Besam akan melaksanakan observasi dengan Ibu Dewi tentang tanya jawab observasi di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Baik Bu, jadi di sini saya akan melaksanakan kegiatan observasi dengan Ibu, dengan Ibu Dewi, tentang melaksanakan pembelajaran. Nanti saya akan melakukan pengamatan dengan Ibu Dewi, menjadi lebih percaya diri dalam pembelajaran Ibu ya. Oke Pak. Jadi begini Bu, kegiatan observasi ada berapa yang ingin saya tanyakan Bu? Pada kegiatan pembelajaran nanti tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu terapkan? Tujuan pembelajarannya itu pertama itu siswa bisa mengidentifikasi tentang struktur tes analytic exposition. Dia mengidentifikasi struktur bahasaannya juga, terus mengidentifikasi fungsi sosialnya. Terus setelah itu mereka bisa membuat sebuah teks berdasarkan telaah dari adanya solution, adanya problems, dan juga adanya why atau reasons yang nanti akan mereka bikin jadi sebuah teks analisis. Tapi memang nggak cukup di satu pertemuan. Baiklah. Bagaimana nanti tentang model pembelajaran atau gaya-gaya pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas? Yang akan saya pakai itu model pembelajaran yang akan saya pakai itu pembelajarannya modelnya insya Allah discoveries. Jadi siswa itu akan nonton sebuah video penjelasan dulu yang memancing minat mereka, yang berkenaan dengan suatu kasus atau case atau problems. Dari rencananya kan pakai yang global warming. Jadi mereka tuh bisa memberikan argumen-argumennya tentang itu nanti. Nah, dari situlah mereka bisa mengidentifikasi, oh ini teks ini tentang argumen, oh berarti analytical exposition, seperti itu. Jadi nanti akan menggunakan model seperti itu ya Bu ya? Benar Pak, rencananya insya Allah. Jadi mereka nanti istilahnya tuh mengamati, berkelompok atau bagaimana Bu dalam pembelajaran? Pertama mereka mengamati, kemudian setelah mereka mengamati dan mengidentifikasi masalah apa, baru mereka akan ada diskusi kelompoknya. Setelah saya jelaskan sedikit tentang materinya, terus mereka diskusi kelompok. Baru kemudian mereka mengungkapkan hasil diskusi mereka tadi. Jadi menggunakan model pembelajaran tadi ya Bu ya? Discovery tadi Pak. Yang dalam bentuk siswa itu presentasi maju ke depan dan lain sebagainya ya Bu ya? Iya, tapi kayaknya nggak bakal maju ke depan. Mungkin dia presentasinya di tempatnya saja. Takutnya nanti nggak cukup waktunya di hari Jumat. Iya. Penilaiannya seperti apa nanti yang akan Ibu ambil dalam pembelajaran ini? Penilaiannya karena nanti mungkin lisan ya Pak, ada tertulisnya juga hasil diskusi kelompok yang nanti akan dia kumpulkan itu penilaian kelompok. Nah, kalau penilaian lisannya mungkin saya akan bertanya langsung kepada mereka. Jadi respon mereka itu yang akan saya nilai. Untuk perorangan. Jadi berarti untuk proses pembelajaran seperti itu Bu ya gayanya ya? Iya Pak. Jadi nanti kita akan bertemu di kelas ya Bu ya? Oke Pak. Tunggu juga saran-sarannya Pak. Iya. Mungkin kelas berapa nanti Bu? Kelas 11 Pak. Jam berapa? Jam kedua. Hari Jumat hari ini. Oh baiklah Bu. Cukup pertanyaan saya dalam saya observasi ini. Semoga nanti di dalam kelas bisa terlaksana apa yang Ibu rencanakan dan bisa menjadi pembelajaran dengan siswa yang lebih aktif. Itu saja Bu. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya akan melaksanakan observasi dengan Ibu Dewi, akan memasuki kelas. Silakan menyaksikan.
So today we will learn about analytical exposition text. Jadi kita akan belajar tentang sebuah teks yang judulnya adalah text analysis. Analytical exposition text. Oke? Hari ini nggak banyak yang masuk di kelas kita ya. Jadi yang hadir Niki Aini, Niki is here. Rahman is here, and Vania. Bapaknya siapa? Aileen is here. Aileen, Vania is here. Menemukan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebangsaan sama, jadi nanti kita akan temukan juga. Kita berbicara soal reasons juga dan menggunakannya. Kita akan mencari reasons, cause dan lain-lain in our lessons today. See this one. Do you know what is it? Cheetah? Are you sure it's a village cheetah? Ini kejadian 3 tahun lalu, 3 years ago, ya. Di mana tertangkapnya ini, we catch this one, killing this one. Ayam-ayamnya menggabung ini. Suatu malam dimakan oleh ini. Mungkin kalau di negara lain namanya cheetah, tapi kalau di kita namanya apa? Ada yang tahu? Macan tutul, hampir tapi lebih kecil. Cat, kucing, sejenis tapi gedean dari cat. Lihat ukurannya lebih besar dari oyek. Macan apa namanya? Macan nakal. Kalau kalian belum pernah lihat macan nakal, inilah namanya macan nakal. Kenapa dia makan ayam? Why macan nakal makan ayam? Jadi kalau orang punya opini pertama kali, macan nakal itu salah gak sih? Kenapa? Pasti ada reason sama argument. Kenapa dia salah gak macan nakal itu makan ayam? Salah. Kenapa dia salah? Karena membunuh kehidupan lain. Oh, karena it kills the others. Kenapa dia bunuh ayam itu? Why? That's hungry. Oke. Kenapa dia bisa lapar? Harusnya di hutan kan bisa berburu dia. Why? Menurut kalian, according to you,
fossil fuels had increased the amount of CO2 in the atmosphere by more than a third since the Industrial Revolution. The rapid increase in greenhouse gases in the atmosphere has warmed the planet at an alarming rate. While Earth's climate has fluctuated in the past, atmospheric carbon dioxide hasn't reached today's levels in hundreds of thousands of years. Climate change has consequences for our oceans, our weather, our food sources, and our health. Ice sheets, such as Greenland and Antarctica, are melting. The extra water that was once held in glaciers causes sea levels to rise and spills out of the oceans, flooding coastal regions. Warmer temperatures also make weather more extreme. This means not only more intense major storms, floods, and heavy snowfall, but also longer and more frequent droughts. These changes in weather pose challenges. Growing crops becomes more difficult. The areas where plants and animals can live shift, and water supplies are diminished. In addition to creating new agricultural challenges, climate change can directly affect people's physical health. In urban areas, the warmer atmosphere creates an environment that traps and increases the amount of smog. This is because smog contains ozone particles, which increase rapidly at higher temperatures. Exposure to higher levels of smog can cause health problems such as asthma, heart disease, and lung cancer. While the rapid rate of climate change is caused by humans, humans are also the ones who can combat it. If we work to replace fossil fuels with renewable energy sources like solar and wind, which don't produce greenhouse gas emissions, we might still be able to prevent some of the worst effects of climate change. Okay. Jadi adanya pemotongan pohon, pollution bisa menyebabkan
Jadi deforestation, penebangan hutan, namanya deforestation, penebangan hutan. Jadi nggak ada hutannya lagi, ya masyarakatnya mau lari kemana ya? Kenapa hutan itu penting bagi ozon? Why? Kenapa tanpa hutan langit kita jadi panas? Why? Ada yang tahu? Itu berhubungan dengan biologi. Fotosintesis. Apa yang dihasilkan fotosintesis? Selain makanan, yaitu O2. Nah, kamu Kumel, saya lupa tuh. Fotosintesis ya. Oke. So, katanya deforestation katanya juga di seluruh dunia ini, nah juga has started to affect economy as well. And either during hot days or too much rain accompanied by wind and thunderstorms. Jadi gara-gara tidak punya hutan, kita bisa sangat panas sekali, atau saja hujan itu tadi bisa menyebabkan banjir. Itulah kenapa global warming itu disebabkan siapa? Human. Kita yang menyebabkannya. Nah, terakhir di restate-nya lagi, in conclusion. Jadi untuk menarik orang percaya pada omongan kita, in our argumentation, terakhir kita konklusikan. Jadi benar kan? Masyarakatnya nggak salah kan? Nah, itu in conclusion katanya, it's not a new problem, but it's already responsible. Bukan masalah baru katanya, kalau kita itu responsible. Kita yang bertanggung jawab dalam global warming. In conclusion-nya, this is arguments. This is the problems atau synthesis. Ini problem. And this one is restate atau disebutkan kembali problemsnya tadi. Sebenarnya disebutkan ya di sini gara-gara manusia, tapi di akhirnya dia ngomongkan tuh benar kan gara-gara manusia. Itu disebutkan di akhir lagi. Kenapa? Biar orang lebih teryakinkan. Next. Nah, jadi social function-nya adalah untuk persuade. Persuade itu apa? Meyakinkan. Seperti ini video tadi kan persuade. Meyakinkan orang tentang isu atau perspektif atau sudut pandang kita. Orang tuh yakin. Kenapa? Kita kasih argumen. Ini generasi structure-nya. Jadi generasi structure-nya yang sudah kita bahas, tesis atau problems, argument, yang lain pernah nyebutnya sintesis, boleh, but usually is tesis, kita namanya tesis atau problemsnya, kemudian arguments dan iterations. Ya kadang-kadang disebutkan ide utama. Tesis itu bisa disebutkan sebagai ide utama. Okay, this is the introductions. You can have it later. Language features yang kita bisa lihat adalah descriptive persuasive. Jadi dia harus menggambarkan. Jadi masalah ini digambarkannya dengan jelas, katanya juga harus digambarkan dengan jelas. Jangan ngawang. Misalnya katanya pohon-pohon dipotong, pohon-pohon gimana? Kan dijelaskan pohon-pohon dipotong. Di mana, oleh siapa, kapannya, itu harus detail. Karena mereka berbicara data, evidence. Jadi nggak bisa dia sekedar ngawang, oh kalau pohon di dunia dipotong berarti ini. No, it should be more persuasive, harus lebih meyakinkan. Okay, and use mental book. Contoh, I believe, karena dia tetap opini lah ya, walaupun dia ada datanya ini opini. Dia memakai I believe, I prefer, I agree, I doubt, sama I disagree. Dia juga ada beberapa book yang dia pakai seperti research, indicates. Nah ini tadi contoh. Yang pertama itu tesis, yang kedua arguments sama reiteration. Any question so far? Ada pertanyaan jelas?
Oke, misalnya gini. Nah, kamu kenal? Bukan kakak kamu kok, tenang aja. Not your brother. Oke, menurut kalian, what is the problems? He's sleeping in the class. He is sleeping in the class. Ada anak cowok tidur di kelas. Kenapa? Give me reason. Anak cowok tidur di kelas karena ngantuk. Kenapa? Why? Begadang. Stay overnight. Ya, apa lagi? Buat saya percaya kalau dia tidur itu sebenarnya nggak apa. Pertama, Miss, dia begadang, nggak akan konsentrasi belajar kalau dipaksa. Biarkan dia tidur. Apalagi? He's tired. He's tired. Dia terlalu capek. Kenapa dia tired? Menurut kalian kira-kira kenapa dia capek selain begadang? Oke, playing games. Kurang meyakinkan. Ada lagi? Bekerja. What is bekerja in English? Working. Jadi kita bisa buat why is he is very tired. Tired of working. And the solutions. Apa solutionnya? Kira-kira kalau dia tired of working? He can sleep in the class. Mau bagaimana lagi? He sleeps in the classroom. Nanti untuk kasus kedua, I want you to discuss untuk the problems, why it happens, and the solutions. Solutions usually go with reiteration. Nah, bukan, itu kakak-kakak kalian dulu. Itu dulu. Menurut kalian, silakan ditulis di sana. What is the problems? Why it happens? The argument. Kasih argumen kenapa sih orang itu begitu. Dan solusi apa yang bisa kalian kasih? What is the solution for this? Sebagai reiteration. Oke, try. One. Boleh ditanyakan kalau ada yang mau bertanya. If you have any questions. Means what is nongkrong in English? What is nongkrong? Get together aja. Can use the word get together. Get together. Di semak-semak. Get together in semak-semak. What is semak-semak in English? Bush. In the bush. Bukan savana ya. Outside the classroom aja. Outside of classroom. Kenapa sih mereka get together outside the classroom? Give me a reason. Why? Dan kira-kira aku bisa bakal percaya kalau itu oke. Kadang-kadang kita nggak bisa ngejudge ya, cuma kalian foto. Mungkin saja Miss mereka ini sedang mendiskusikan pelajaran yang sedang ada. Misalnya, they have discussion outside of classroom discussion. Atau mungkin mereka sedang mau babak rumput. Oke, give me this. Satu reasons aja, and the problems according to you, permasalahan menurut kalian, dan terakhir kira-kira solusinya apa? Misalnya solusinya kita harus pakai eskul yang lebih banyak mungkin.
Yes? Any groups wanna try? Okay, yang pertama, what's the problem? Wanna try? This group, what's the problem that you see? Stay together when they class out. Okay, stay together when? They class out. Okay, the class start. Mereka sama-sama tapi kelasnya sudah mulai. How about you, menurut kalian? In the picture, what is the problem? Gak apa-apa, in Indonesia, I'll help you. Gak apa-apa dalam bahasa Indonesia, saya help. Masa mau malu, come on. Yes? First group bilang ketika kelas mulai mereka duduk di luar. They sit outside the class when class start. How about you? Gak harus sama kok problemnya, you don't have to be the same. Yes? You can talk about uniform, bisa bicara soal seragam misalnya. Oh, ada yang pakai seragam. Ya, pandang gitu dia berada. Oke, second group. Menurut kalian, why happens? Kenapa? Maybe they talk about something important. Discuss, talk about something important. Do you agree? Apa kalian setuju? Mereka berbicara tentang sesuatu yang penting. Do you agree? Agree? Yes? Apakah setuju? Still remember? Masih ingat agree, disagree? Nah, kalau agree setuju, disagree tidak setuju. Do you agree? Yes? Lawan? Do you agree? Dia masih berpikir, memikirkan, setuju tak siapa? Do you agree? Yes? Yes. Nah, tidak setuju kan? Kenapa tidak setuju? Oke, kita kembali lagi. Solutionnya, oke, solutionnya. Apa sih solution yang bisa kalian tawarkan? What kind of solution? There is stations that you suggest kepada mereka. Ada solutionnya? Kalau kalian melihat yang seperti itu, solusi yang kalian kasih apa sih? In your argument, is it okay or not okay? Give solution. Misalnya nih, kita kembali ke baca akar lagi. Masih bingung soal solution ya? Di pertemuan selanjutnya we will talk about that. How to give solution. Nah, back here. What kind of solutions you can give to people supaya macan akar itu tidak merayap? Kira-kira solusi seperti apa sih? Atau kalian setuju, gulungin aja macan akarnya jadi ayamnya aman? Menurut kalian
Jadi yang minggat-minggat atau students who leave the class, I want you to take the solution. We will discuss it. Kita akan discuss later on ketika kita ketemu kembali. Okay? Do you have any questions so far? No. If you don't have any questions, so ada yang masih ingat tadi itu apa tujuannya kita belajar analisis? Text analysis? To first that, to accept, to write a speech. Oke, thank you. Untuk persuade itu mengajak atau mengaruhi. Ada 3 tadi strukturnya. Yang pertama adalah tesis, yang kedua argument, yang ketiga oke, restate. So in restate we can also give conclusion atau solution. Jadi dalam restate kita bisa kasih conclusion atau solution. Nah, itulah yang kita lihat dalam analytical exposition. Argumen harus punya data and also evidence. Dia harus punya evidence. Nah, evidence itu bukti atau data yang ditunjukkan. Biar apa? Biar orang percaya dengan tulisan kita atau pendapat kita. Any questions? Okay, if you don't have any questions, let's conclude our class today. Thank you very much for your coming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Gimana Bu tentang proses pembelajaran kemarin yang saya amati Bu? Pembelajaran kemarin berdasarkan saran Bapak sebelumnya, ya alhamdulillah ada perubahan. Ya saya lihat ada beberapa anak yang merasa bosan, jadi saya langsung kasih mereka pertanyaan-pertanyaan yang mancing keingintahuan mereka kayak gitu. Nah, jadi saya lihat mereka tuh bereaksi setelah saya kasih pertanyaan tersebut, ya mereka bereaksi untuk menjawab. Nah, jadi nggak merasa ngantuk lagi mereka. Motivasi apa yang Ibu berikan kepada siswa supaya siswa itu nggak ngantuk? Pertanyaan Pak, pertanyaan pancingan. Nah, misalnya tadi kan tentang lingkungan hidup ya Pak ya, topik yang dibicarakan kemarin tentang lingkungan hidup. Jadi saya tanyain tentang lingkungan sekitar mereka. Pak, sampah di rumah kamu tuh. Nah, seperti itu Pak. Jadi gimana Ibu bisa melihat kalau siswa itu aktif semua dalam pembelajaran ini? Saya rasa senang Pak, ketika mereka mulai aktif itu saya sendiri jadi lebih bersemangat gitu Pak, daripada kalau mereka ngantuk, kadang-kadang saya juga ikut ngantuk. Jadi terasa sih sebenarnya ketika siswa itu mulai tidak termotivasi, ya kita kadang-kadang merasa aduh gitu. Tapi ketika kemarin setelah mereka semangat lagi, ya saya ikut juga bersemangat kembali ngajarnya Pak. Dalam pembelajaran Ibu kemarin yang saya amati, adakah nilai perbedaan dari satu siswa dengan siswa lain? Ada. Kalau untuk nilai, terutama untuk nilai praktek ya Pak, ketika dia praktek di tempat, ada mereka tuh memang yang aktif betul ya, karena yang sudah paham dengan topik yang dibicarakan, dan juga memang kemampuan bahasa Inggris mereka tuh sudah lebih dari teman-temannya, itu biasanya ikut aktif. Nah, yang sisanya ini yang mungkin masih mau menangkapnya itu masih belum sepenuhnya. Nah, jadi yang sisanya ini yang kadang-kadang dia tuh mau mengikuti tapi belum berani, mungkin takut salah atau gimana, begitu Pak. Jadi gimana supaya itu semua bisa sama-sama mengikuti, supaya sama-sama memahami pembelajaran Ibu? Apa yang Ibu ingin lakukan selanjutnya? Ya mungkin itu tadi, mungkin saya akan memberikan pertanyaan pencetus yang lebih merata kepada isi kelasnya itu. Nah, jadi kalaupun dia ada yang belum bisa menjawabnya pakai bahasa Inggris sepenuhnya, ya mungkin metodenya bisa kata pengantarnya itu bisa dicampur antara bahasa Inggris sama bahasa Indonesia seperti itu Pak. Bagi yang belum paham betul. Tapi bagi yang sudah paham ya bisa langsung
mereka menyampaikan pakai bahasa Inggrisnya. Tapi kalau yang setengah-setengah mungkin saya terima dulu bahasa Indonesianya, mungkin sama-sama gitu nyari bahasa Inggrisnya, dikasih lemparan pertanyaan sama kelompok lain juga, tahu nggak kamu bahasa Inggrisnya ini ya, jadi sama-sama belajar, mereka jadi nggak ada yang rasa malu lagi begitu Pak. Mungkin kira-kira seperti itu. Iya. Harapan Ibu untuk kedepannya seperti apa kira-kira pembelajaran yang Ibu mau terapkan terus supaya siswa bisa mengikuti dengan senang dan lain sebagainya gimana? Kedepannya saya ingin mencoba beberapa metode yang mungkin saya lihat dari YouTube itu kayaknya kan senang sekali kelasnya pakai metode ini dari YouTube itu kemarin. Nah, saya mau coba beberapa variasi metode baru di kelas. Nah, selama ini kan kebanyakan dia tuh diskusi kelompok. Nah, mungkin siapa tahu nanti bisa games seperti itu Pak. Jadi sesekali di selang-seling ini biar mereka tuh nggak bosan. Cuma itu tadi, kadang-kadang nggak suka kesulitan itu ketika metodenya itu memang ada, saya tertarik, tapi masukkan ke tujuan pembelajarannya tuh kadang-kadang saya suka bingung. Ini cocok dalam tujuan pembelajaran ini, seru, tapi kan harus bermakna, gitu Pak. Iya. Jadi gimana supaya keseruan tadi bisa tersalurkan kepada siswa, terus siswa aktif gimana? Ya, kalau biasanya sih kalau di kelas itu kalau siswanya tuh sudah merasa pelajarannya seru, mereka kelihatan dari matanya gitu Pak. Jadi matanya itu kayak fokus pada kita, fokus pada pelajarannya. Jadi matanya tuh nggak ngeliat temennya atau nggak ngeliat HP gitu. Jadi saya berharap dengan mereka tuh excited, mereka tuh senang dengan metode tersebut, mereka ngikuti. Jadi kalau mereka fokus, apa yang kita ajarkan itu sedikit banyak bisa masuk ke kepalanya. Ya, terima kasih Bu atas tanya jawabnya dan partisipasinya. Saya tadi Ibu sudah memahami apa yang Ibu terapkan dalam pelajaran. Mohon maaf kalau ada salah kata dan lain sebagainya. Terima kasih ya Bu. Saya Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.